kembali support komunitas Lampaui Batas, membuat sekolah, bantu fakir miskin dan doa di Kabupaten Siak. Mana mukanya? Ini mukanya. Dalam 15 orang itu mereka punya kemampuan yang berbeda-beda tentunya. Tinggi kali tensi kalau ada. Namanya berapa? Namanya satu. Jangan begadang tadi malam. Ini ja. Jadi pada hari Minggu misalnya gitu. Terus selanjutnya, apa yang terjadi jika kita membuang sampah sembarangan? Nah, apa untuk kata tanya? Apa yang terjadi ya? Ada 3 huruf berarti ejaannya 3 huruf. Ini adalah gambaran ketika anak-anak di rumah dididik oleh guru profesional. Oke, good. Lalu yang ini, ketika sakit, seseorang hanya perlu datang menyampaikan keluhan untuk kemudian ditangani sesegera mungkin. Bayangkan, jika seseorang tersebut berada di sebuah lokasi nun di pelosok sana, akses transportasi yang sulit, sekolah yang jauh dari kata sempurna, serta tak ada fasilitas kesehatan sama sekali. Adakah yang peduli? Ada, dan inilah rekam perjalanan mereka. Lampaui Batas. Liputan pertama kami dalam gagasan Lintang Terang dimulai siang itu di penghujung Maret 2021 atau mendekati Ramadan 1442 Hijriah. Kami menjadi saksi kegiatan sebuah komunitas peduli pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Siak masuk ke salah satu perkampungan yang sulit diakses. Meski cuaca siang itu cukup mendung dengan jalanan yang juga tidak terlalu memadai untuk dilalui, namun semangat mereka yang belakangan dikenal sebagai relawan Lampaui Batas ini tak pernah kurang. Dibentuk pada akhir tahun 2020, Lampaui Batas mengusung tema sosial peduli pendidikan dan kesehatan terhadap anak-anak duafa dan termarginalkan. Mereka seolah merupakan representasi amal baik dalam bentuk tindakan, meringankan kerja pemerintah yang sudah terlalu dirumitkan oleh problematika perkotaan. Lampaui Batas ini adalah wadah di mana mereka yang punya kemampuan atau yang ingin berbagi dalam bentuk apa saja dalam hal memenuhi hak-hak kemanusiaan, mereka harus bergabung di Lampaui Batas karena di sini kita dapat menyalurkan segala kemampuan kita untuk membantu mereka yang mempunyai keterbatasan untuk melewati keterbatasan itu. Dalam 15 orang itu mereka punya kemampuan yang berbeda-beda tentunya. Ada yang bisa membaca tapi terbata-bata, ada yang masih proses mengenali huruf dan menulis. Tapi mengasihkan. Tapi mengasihkan karena antusias mereka sangat membuat kami bersemangat, padahal dengan turunnya kami di sana adalah menyita waktu libur mereka yaitu hari Sabtu dan Minggu. Kenikmat. Malu ya dilihatin kakak-kakaknya. Enggak mau deh. Enggak kan? Masih ada bisa untuk ibu-ibu. Iya. Iya. Ayo. Tidak boleh. Habisin ya.
Sejatinya anak memiliki hak yang melekat pada diri mereka sejak lahir. Di antaranya hak atas pengasuhan, perlindungan, kesehatan, serta pendidikan. Dan dua hak terakhir tadi adalah target yang ingin dipenuhi oleh Lampaui Batas. Lampaui Batas seolah menyadari Deklarasi Universal Hak Anak yang menyatakan bahwa anak harus menikmati perlindungan khusus dan diberikan kesempatan serta fasilitas oleh hukum dan peraturan lainnya untuk tumbuh kembang. Bukanlah sekedar deklarasi hitam di atas putih, melainkan harus berwujud dalam tindakan. 1, 2, 3. Tangan di atas, menggapai bintang. Tangan di samping, burung yang terbang. Tangan di depan, ikan berenang. Tegak yang rapi, haiwan Sebuah pertanyaan klasik kemudian sekali lagi mencuat, bahwa pada batas mana keterjaminan terhadap pendidikan anak harus dipenuhi. Yeni Rosdianti, Koordinator Komnas HAM, dalam laporan penelitiannya pelaksanaan aksesibilitas pendidikan dasar, menyebutkan bahwa secara kemanusiaan, pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang, terutama oleh kelompok-kelompok yang rawan secara hukum dan fakta, tanpa adanya diskriminasi, termasuk terhadap kawasan-kawasan yang dilarang dimanapun dalam wilayah negara. Oleh karena itu, pendidikan harus sangat fleksibel, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan untuk mengubah masyarakat dan komunitas. Faktanya, sebagaimana dikutip dari rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kabupaten Siak tahun 2021, tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Siak masih tergolong rendah. Dari jumlah penduduk tahun 2019 sebesar 430.092 jiwa, penduduk yang menyelesaikan tingkat pendidikan SD sederajat adalah sebanyak 42.826 jiwa, setara dengan 19,01%. Sementara penduduk yang tidak atau belum sekolah atau belum tamat SD sederajat relatif besar, yaitu 137.763 jiwa, setara dengan 32,03%. Angka-angka tersebut tentu tidak dapat dijadikan patokan utama, mengingat dalam statistik dimaksud terdapat angka balita yang juga dihitung, meski seharusnya ia terpisah. Kendati demikian, harus diakui, masih ada anak usia sekolah di Kabupaten Siak yang tidak dapat bersekolah, atau terpaksa harus putus sekolah dengan berbagai alasan yang sebaiknya juga diteliti. Disinilah spesialnya Lampaui Batas. Secara sukarela, mereka menyumbangkan waktunya untuk meningkatkan taraf pendidikan di Kabupaten Siak. Keberadaan mereka bukan merupakan bentuk kritik ataupun antipati terhadap kerja pemerintah yang belum selesai. Namun lebih dari itu, dengan niat tulus, mereka ingin memberikan sumbangsih semaksimalnya, mensupport apa yang sudah ditargetkan pemerintah sebagai mesin negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Berharapnya untuk ke depan Lampaui Batas ini bisa terus berjuang dan jangan pernah menyerah. Itu aja, jangan pernah menyerah untuk membantu orang-orang yang memang membutuhkan kita gitu. Karena kalau bukan dari kita, siapa lagi gitu. Dan semua orang itu berhak bahagia. Demikian sekelumit harapan dari Ebi Susanti. Perempuan muda ini bersama teman-temannya yang lain merupakan cikal bakal lahirnya Lampaui Batas. Bersama mereka membentuk tim yang solid yang diikat oleh persamaan rasa untuk tidak nyaman melihat orang lain terabaikan. Ebi yang kesehariannya aktif di komunitas Siak Berkebun dan masyarakat relawan Indonesia atau biasa dikenal dengan MRI, kemudian semakin melebarkan sayap pengabdian tanpa pamrihnya melalui Lampaui Batas.
Hal yang sama juga dirasakan oleh Abdi Sulfianto, mengenyam latar belakang pendidikan kesehatan serta telah pula bekerja pada bidang yang sama. Abdi meyakini bahwa hidup tidak melulu persoalan mencari uang lalu menikmatinya sepragmatis mungkin. Kenyamanan finansial baginya adalah hutang kepada Tuhan yang harus ditebus melalui jalur pengabdian tanpa imbalan. Barangkali inilah esensi sedekah sesungguhnya, yang pasti banyak dipahami orang-orang, tapi tak banyak dilakukan. Tinggi kali tensi kalau Mak Arif. Namanya berapa? Namanya satu. Jangan begadang tadi malam. Sejujurnya untuk alat kesehatan masih sangat minim. Namun kami di Lampaui Batas sepakat seminim apapun sumber daya yang kami miliki, itu semua harus dioptimalkan untuk menolong siapapun yang membutuhkan. Dan kami juga tidak menutup kemungkinan bagi donatur yang ingin membantu, ya kami sangat berterima kasih. Walaupun kita bersih, ibu-ibu lain bersalaman dengan tangannya lain, belum tentu ibu yang sebelah bersih kan? Dikutip dari profil Kesehatan Provinsi Riau tahun 2019, Siak merupakan satu dari 4 kabupaten kota di Riau yang berhasil menyelenggarakan tatanan kawasan sehat selain Rokan Hulu, Bengkalis, dan Pekanbaru. Statistik tersebut dipertegas dengan keseriusan Siak yang tergabung dalam jajaran elit 3 besar kabupaten kota yang mengalokasikan persentase anggaran kesehatan belanja langsung terhadap total APBD tahun 2019 sebesar 7,6%, setelah Indragiri Hulu sebesar 8,3% dan Rokan Hulu sebesar 8,5%. Angka yang cukup baik, meski jumlah tersebut masih jauh di bawah amanat Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa besaran anggaran kesehatan kabupaten kota dialokasikan minimal 10% dari APBD di luar gaji. Angka-angka tadi sesungguhnya tak masuk di matematika praktek relawan Lampaui Batas. Mereka hanya tahu bahwa dengan keterbatasan alat kesehatan yang mereka miliki saat ini, mereka akan memberikan sumbangsih di bidang kesehatan semaksimal mungkin. Sikap tak mau menyerah pada keadaan ini terbukti dengan kerutinan Lampaui Batas mensosialisasikan kesehatan dasar kepada anak-anak duafa dan termarginalkan, semisal cara mencuci tangan ataupun cara menggosok gigi yang benar. Cara-cara mencuci tangan boleh diikuti gerakan kakak. Yang pertama, nih kan ada air nih, nah, masukkan sela-sela jarinya. Yuk ikutkan gerakan gampang. 1, 2, 3. Coba ulangi. Nah, ini langkah yang pertama. Yang kedua, punggung tangan. Nih, 1, 2, 3. Balik lagi ke tangan sebelah. 1, 2, 3. Oke. Terus nih, ujung-ujung kuku. Diputar ya. 1, 2, 3. Tangan sebaliknya lagi. 1, 2, 3. Udah? Baru ini. Kan tadi ini enggak kena nih jempol. Kan jempol ini kan pendek nih daripada yang jari lain. Ya kan? Makanya digini putar. 1, 2, 3. Tangan sebaliknya. 1, 2, 3. Oke? Baru gini. Diputar. Tetap 3 kali. Nah, kalau bila perlu pergelangan tangan.
Jadi kalau ke rumah sakit, kita semua ke rumah sakit, sebelum menengok keluarga atau teman-teman kita yang sakit, masuk ke ruangan itu setiap dinding ada nih. Agar apa? Agar kita tidak kena virus dari orang-orang sakit itu tersebut. Biar kita sehat dan tidak menambah sakit dan penyakit lagi gitu. Waalaikumsalam. Hari ini kita mau ngapain? Kalau udah pegang ini sama ada itu. Mau gosok gigi. Buka. Tadi gosok gigi nak? Rizky gosok gigi tadi nak? Tadi Rizky gosok gigi nggak? Sabar ya. Gosok gigi? Oh, Udah cuci kak. udah cuci ya, oke, bentar ya. Hal yang mutlak dan wajib dipahami saat ini adalah bahwa kemiskinan tidak semata-mata dimaknai sebagai hidup kekurangan dalam hal pangan, sandang, dan papan. Namun kemiskinan adalah sebuah permasalahan multidimensi atas ketidakmampuan untuk mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Adapun pendidikan dan kesehatan adalah dua mata rantai yang saling terpaut dan tak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan basic faktor dari pertumbuhan ekonomi. Artinya, jika suatu negara tidak memiliki pendidikan yang baik, maka ia akan menjadi negara terbelakang. Sama halnya jika suatu negara tidak memiliki kesehatan yang layak, maka ia akan menjadi negara tertinggal. Sementara negara terbelakang dan tertinggal merupakan indikator rendahnya pertumbuhan ekonomi. Mantap. Apa tadi guys? Keren. Di Hah? Tadi sosialisasi. sosialisasi cuci tangan, Hmm. tekanan darah. Oh, keren lah, Pak. Gimana tanggapan warga? Tanggapan masyarakat mantap ya kan, Kak Res? Ya. Apa aja Res? Masyarakat tuh pengen itu lagi, Pak. Rencana ke depan tuh harus ada lagi peningkatan di sistem kesehatan itu di sini. Kita perlu ajak dokter lagi lah, enggak? Perlu. Sip, sip. Dan fasilitasnya bang. Fasilitas? Oke. Cek apa? Cek gula. Ya, ya. Malam itu, kami berkesempatan duduk menyaksikan diskusi relawan Lampaui Batas dalam rangka persiapan kegiatan di bulan Ramadan. Banyak hal yang mereka ceritakan. Di antaranya adalah ketidaknyamanan mereka melihat sanitasi dan MCK yang sangat tidak memadai di salah satu wilayah tempat mereka turun. Hampir semua rumah di sana memiliki jamban di depan rumah yang terhubung langsung dengan parit. Di sanalah kegiatan sehari-hari dilakukan, mulai dari mandi, mencuci, hingga buang air. Ketiadaan air bersih dan sanitasi yang layak merupakan awal mula kemunculan persoalan kesehatan anak. Bahkan, dalam kondisi tertentu dapat menyebabkan penyerapan gizi anak terhambat, sehingga pada akhirnya anak menderita stunting. Data terakhir dari UNICEF menyebutkan bahwa dalam kurun waktu 2019, sebanyak 73.921 anak yang mayoritas berasal dari keluarga miskin dan paling termarginalkan di negara berkembang meninggal dunia setiap harinya akibat penyakit yang bisa dicegah, yaitu diare. Lagi-lagi, diare disebabkan oleh rendahnya kualitas air, sanitasi, dan kebersihan. Untuk itu, pemerintah terus mengupayakan agar keluarga Indonesia memiliki akses terhadap air bersih dan juga sanitasi yang layak. Kembali kepada data profil kesehatan Provinsi Riau tahun 2019, Kabupaten Siak berada pada urutan kedua terbawah, atau dalam kisaran persentase 71% desa yang aktif melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat yang biasanya disingkat STBM. STBM merupakan pendekatan untuk merubah perilaku masyarakat melalui pemberdayaan dengan metode pemicuan.
dengan tujuan menurunkan kejadian penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan lainnya yang berkaitan dengan sanitasi dan perilaku hidup kotor. Kondisi ini berbanding lurus dengan data persentase desa yang melaksanakan kegiatan stop buang air besar sembarangan di Provinsi Riau tahun 2019, di mana Siak berada pada urutan ketiga terbawah dengan persentase sebesar 24,4%, sehingga dikategorikan kurang aktif. Karena itu, jangan pernah tanyakan tentang jamban sehat permanen, septic tank, bahkan kloset jenis leher angsa kepada anak-anak di lokasi di mana relawan lampaui batas turun. Mereka tak akan paham. Ini adalah Sikop dan dua saudaranya. Hari itu mereka tak mau masuk ke kelas. Sikop nelangsa, sebab malam sebelumnya terlambat hadir kegiatan pemutaran film pendidikan oleh relawan. Dia hadir sesaat sebelum film berakhir. Dan inilah dokumentasi pemutaran film pendidikan dimaksud. Terdapat cukup banyak kegiatan penunjang relawan lampaui batas. Selain film pendidikan tadi, hampir setiap pagi relawan mengajak anak-anak dan warga senam sehat bersama. Semangat, Bu! Mandi dulu baru senam deh. Kegiatan demi kegiatan tersebut menjadi lebih ringan untuk dijalankan dengan adanya support dari berbagai komunitas lain, di antaranya Siak berkebun dengan kegiatan cocok tanam bagi anak-anak, Perpus Trotoar yang selalu memukau melalui aksi literasinya, Jimny Katana yang selalu mencuri perhatian, dan yang tak boleh ditinggalkan, Supermoto Squad dengan segala keriuhannya. Ya, tapi niat kawan-kawan intinya tetap ke ibadah lah, kegiatan sosial kan. Kesannya apa, Bang? Dari Supermoto Squad ya, lebih belajar gimana kedekatan kepada seseorang itu tidak harus memandang dia kenal sama kita atau enggak. Yang penting kita ngebantu aja gitu. Bukan berarti dia keluarga kita atau ikatan darah. Yang penting walaupun dia orang lain, rasanya wajib kita bantu, kita wajib. Ada keuntungan enggak dari Supermoto Squad dari sisi finansial mungkin yang diperoleh dengan kegiatan relawan atau lain-lain? Keuntungannya lebih kepada sosial saja kayaknya. Sosial ya. Amal ya. Amal kayaknya. Dan itu penting untuk pemuda sekarang itu. Ya, untuk anak melaksanakan muda hal-hal positif. Ya harusnya terfikirkan oleh anak-anak muda yang lain. Bukan berarti harus Supermoto Squad saja ya kan. Ya. Mungkin di yang komunitas lain karena komunitas lain di Siak kan banyak. Jadi mungkin dari kegiatan kami ikut kawan-kawan lampaui batas bisa melirik kawan-kawan komunitas yang lain. Jadi ada usaha untuk menggabungkan semua komunitas nih dalam gerakan relawan. Iya, pengennya ke depannya lebih kayak gitu, Bang. Tapi ini berlanjut terus, Bang ya? Insya Allah kalau kawan-kawan semangat, dari kawan-kawan lampaui batas semangat, kami pun tetap semangat.
Perjuangan Lampaui Batas dan komunitas lainnya masih jauh dari kata selesai. Dengan keterbatasan sumber daya yang ada, mereka masih fokus pada satu agenda pendidikan dan kesehatan di salah satu perkampungan. Meski nantinya akan ada agenda-agenda lain di tempat lain pula. Untuk perkampungan dimaksud, minimal sebulan sekali mereka ke sana, membawakan donasi dari para insan-insan mulia di wilayah kota, lalu berinteraksi bersama anak-anak, untuk kemudian mencoba merasakan dan memahami satu hal penting.